Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Rizky Wahyu Sutarno dengan NIM 10 11 0240 dan teman-teman saya Muhammad Abizana, Zakaria dan Ahmad Budi. Sini kami akan mempresentasikan kalkulus, mata kuliah kalkulus. Jadi yang bisa pertama ini ada aplikasi integral ya. Pada bab ini akan dibahas tentang penerapan aplikasi integral pada beberapa permasalahan pencarian luas dan ilmu tentang integral. Tujuan pembelajaran: 1. Menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva. 2. Menentukan volume benda besar dengan menggunakan metode Gaussian dan Polynomial. 3. Menghitung panjang volume di bidang dan visual. Selanjutnya, metode cakram jelaskan. Jadi ceritanya di Zoom hari ini itu ada 3 metode yang kita jelaskan gitu kan. Nah, yang pertama adalah metode cakram. Nah, kita lihat nih. Jadi gimana kita menghitung volume ini. Jadi integral ini itu digunakan ketika menghitung tabung yang melengkung gitu. Kita sama kayak kita ketika SD itu kita menghitung tabung itu ya, tabung lurus biasa kayak kaleng gitu. Kalau integral ini dia misalkan kita lihat foto minum ayo misalnya, nah itu kan ada melengkung-melengkungnya. Nah itu gimana cara menghitung volumenya, itu pakai integral. Nah ini metode pertama, namanya metode cakram. Nah kita lihat di ini tuh sama kayak gambar yang kanan itu sama kayak ketika botol minum itu dimiringin, dijatuhin ke lantai. Nah kita bisa lihat itu kita lihat secara 2 dimensi itu seperti gambar sebelah kiri. Nah itu aja. Lanjut ke slide keberapa ya? Slide 5 ya, slide 5. Nah jadi di slide 5 ini kita langsung aja ke rumusnya. Nah di sini untuk delta V itu volume ya, itu rumusnya itu yang bawah itu sebenarnya, tapi di LMS ini itu dulu atasnya tuh, dikali dulu atasnya. Nah kita lihat ke atas ya, delta V sama dengan P dikali Fx kuadrat delta X. Nah jadi nanti kalau misalkan terdapat soal itu pasti, kalau misalkan cakram ini pasti Fx nya cuma 1, beda nanti kayak contohnya. Nah ini bukan X kuadrat X ya, ini Fx kuadrat ya. Nah kalau misalkan delta X ini semacam irisan gitu, nanti dikasih tahu berapa nilainya, nanti dikasih tahu tenang aja kan, misalkan ada soal. Nah jadi langsung ini dikeluarin, diintegralkan. Jadi volume itu adalah P integral F kuadrat X. Ini integral tentu ya, jadi nanti nggak ada C nya, nanti kita ada A sama B. Integral di atas integralnya kan ada A sama B. Nah jadi nanti X nya ini kita ganti sama B, sama X nya ini diganti sama A. Nah dapat 2 nilai, nanti nilai yang pertama yang pakai B tadi itu dikurangi yang A ya, terus kita kerjain selesai gitu. Lanjut, mau lanjut? Ada apa lagi? Nah sekarang slide ke-6 dari 26. Nah di sini ada contoh soal ya. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat sumbu X dan negatif X2 dipotong terhadap sumbu X. Nah kita cari dulu ini yang diketahui. Jadi Y sama dengan X kuadrat ini itu sama dengan Fx ya. Fx nya itu X kuadrat. Nah kalau misalkan sumbu X dan X sama dengan 2, ini nanti dibuat integral tentunya. Nah tadi aku bilang integral itu kan ada tentu sama tidak tentu.
sumbu X itu masih tabel X sama dengan 0 bagi 2 pada situ. Nah, kita langsung ke pengerjaannya gitu kan. Volume benda putar ya yang bagian bawah ya. V sama dengan integral 2 0 dari mana tadi aku udah bilang 2 nya itu X sama dengan 2, 0 itu dari sumbu X itu maksudnya 0 ya. Integral 0 sampai 2 bacanya guru-guru dosen-dosennya integral 0 sampai 2 X pangkat 4. Nah, kenapa X pangkat 4? X pangkat 4 ini dari itu di soalnya ada tulisan Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau di rumus X kuadratnya ini dikuadratkan lagi jadi X pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi jadi X pangkat 4. Nah, udah deh kita masukin X-nya. Pertama kita masukin X-nya itu 2. X-nya kita masukin 2. Hasilnya adalah 32 per 5pi. Terus kita masukin segini. X-nya itu sama dengan 0. Kita masukin ternyata hasilnya adalah 0. Maka 32 per 5pi dikurangi 0 sama dengan 32 per 5pi. Udah gitu aja mungkin gampang kok. Lanjut Bu, yang lain. B daerah D sama dengan XY, C kurang dari sama dengan Y kurang dari D. Bentar. Ini takutnya aku salah ya. Jadi dari menjadikannya apa jadi X-nya berdasar Y namanya Berarti aku jelasinnya ini sekarang di Y. Atau ini ya Zakaria dulu aja deh. Aku nanti aja lah. Mazaka aja, Mazaka. Ya. Ada daerah D yaitu yang di dalam kurung itu XY, lalu ada C kurang dari Y dan Y kurang dari B, lalu 0 kurang dari Y dan Y kurang dari sama dengan G dari Y. Baik. Untuk seluruh benda, jadi bendanya itu diputar menggunakan pendekatan iris. Ambil jumlahkan dan ambil limitnya. Jika irisnya berbentuk persegi panjang dengan tinggi Y dan alas delta Y diputar terhadap sumbu Y akan diperoleh suatu cakram lingkaran dengan total delta Y dan jari-jari GY. Jadi sehingga rumusnya yaitu delta V sama dengan pi G kuadrat del Y delta Y, lalu dimasukkan D sama dengan pi G kuadrat, yaitu dari
putar terhadap sumbu Y akan diperoleh dengan jari-jari akar Y dan tebal delta Y. Oke, kita lihat rumusnya di slide ke-8 ya. Nah, pertama kita mencari delta V. Delta V itu rumusnya I G kuadrat kuadrat dikali delta Y. Nah, kita lihat di sini, kita menemukan apa aja. Ini kan tidak usah dicari posisi. Nah, kita dapat apa namanya? Akar Y. Akar Y-nya kita kuadratkan ya, seperti dalam rumusnya. Y dikuadratkan ya. Nah, kita akan kuadratkan akar Y. Karena Y itu akar terus dikuadratkan. Jadi nanti akarnya hilang gitu. Dikali delta Y. Jadi nanti kita menemukan V dikali Y dikali delta Y. Nah, kita lihat ya, pada dia volume benda putar. Nah, kita dari ketika kita dapat dari atas, kita buat lagi. Jadi volume sama dengan P integral 0 sampai 4. Kenapa 0 sampai 4? Karena di soal yang paling atas kita lihat ya, ada Y sama dengan 4 sama sumbu Y. Jadi sumbunya berarti ya nilainya 0. Kalau Y sama dengan 4 berarti integralnya 0 sampai 4 I Y dy gitu kan. Maka ya kita mendapat, kita masukin 4 terus kita masukin lagi Y sama dengan 0 terus kita kurangi. Nah, jadi hasilnya jadi hasilnya adalah ketika kan I per 2 Y kuadrat itu dimasukin Y-nya 4 gitu kan. Nah, ketika kita masukin, maka dia nanti Y kuadrat jadi 16 kan, Y-nya jadi 4 kuadrat jadi 4 kali 4 16 nanti dibagi 2 jadi 8 jadi 8pi. Nah, yang bawah itu 0. Jadi nanti Y-nya kita ganti jadi 0. Jadi ketika angka apapun ketika dikali 0 maka dia hasilnya akan jadi 0. Jadi 8pi kurangi 0 sama dengan 8pi. Itu aja mungkin susah kalau dijelasin dengan apa namanya begini, enak pakai papan tulis gitu kan, tapi ya nggak apa-apa, kita adanya seperti ini ya. Lanjut ya, slide ke bawah 10 ini latihan ya, nggak terlalu berat. Langsung ke kelas metode in lanjut masuk sama kita lagi. Untuk metode cincin di sini pertama kita yang A ini di daerah D kita punya XY, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, GX kurang dari Y kurang dari HX diputar terhadap sumbu X. Untuk menghitung volume benda putar, gunakan pendekatan iris, hampiri jumlahnya dan ambil limitnya. Jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi HX, GX dan alas delta X diputar terhadap sumbu X, akan diperoleh suatu cincin dengan tebal delta X dan jari-jari luar HX dan jari-jari dalam GX, sehingga yang awalnya rumusnya delta V sama dengan pi H kuadrat X min G kuadrat X kali delta T lalu menjadi V sama dengan pi integral apa ini bacanya Jun? Bang bantuin dong cara bacanya bang bantuin dong cara bacanya bang yang integral ini bang. Iya ada ini volume A sampai D. A sampai D. A sampai D. GX
jika X kuadrat dikurangi 2X kuadrat Ya, jadi bacanya seperti itu ya. Lalu di sini langsung di catatan untuk ini metode cakram atau cincin, irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu putar. Dan untuk metode kulit tabung, irisan dibuat sejajar dengan sumbu putar. Langsung ke contoh, tentukan benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X diputar terhadap A garis Y sama dengan 4. Yang kedua, B, mencari B garis X sama dengan 3. Oke, untuk berikutnya langsung Mas Rizky, silakan. Iya. Oke, untuk contoh mungkin
Ketika variabelnya sama, meskipun adil, maka ketika sigma biasanya ditambah. Itu sama. Untuk semuanya, pada model komputer berarti 0 sampai 2. 0 sampai 2 ini dari seperti mana? Jadi kalau ini saya disebut X ya, sebut X itu selek 0 ya. Dan dari X sama dengan 2. X kuadrat dan X. Nah kita integrasi dulu. Ya, kuadrat 3 namanya integral ya. Maka dia bakal naik jadi 4. Nah, itu nanti gimana cara integral itu biasanya seperti mana ya. Jadi sama aja ketika sudah diintegralin, maka kita mendapat hasil V per 2 X kuadrat 4 integral 0 sampai 2. Apa itu maksudnya? Jadi kita masukkan ada 2 dan 0 sampai 2. Jadi 2 dikurangi 0. Tapi 2 nya dimasukin dalam bracket V per 2 dikali X kuadrat 4 kan gitu. Nah 2 nya dimasukin ke bracket jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 32 ya berapa? 2 24 16 ya 2 pangkat itu 16 dibagi sama 2 jadi 8. Jadi untuk jika 2 nya itu dimasukin ke bracket maka kita dapat 8. Kita masukin 0 nya ke bracket. Ketika 0 nya dimasukin ke bracket hasilnya berapa jadi 0, maka semuanya akan jadi 0 karena semua angka 0. Jika angka 0 jadi 0, nah kita kurangi hasilnya dari 2 dikali 2 dikurangi X dikali jadi 0. 8 kurangi 0 hasilnya adalah 8. Itu mungkin itu aja. Lanjut mas. Terima kasih. Metode kulit tabung. Di sini jika irisan diputar terhadap garis Y sama dengan 4,
akan diperoleh kulit tabung dengan pertama jari-jari sama dengan 4 min Y, tinggi diperoleh 2 min akar Y, untuk tebal delta Y, sehingga kita menggunakan rumus 2pi dalam kurung 4 min Y dikali dalam kurung 2 min akar Y dikali delta Y, dan kita substitusikan yang kita dapat. Jadi di sini 2pi 8 kurangi 4 ya, pokoknya nanti dihitung. Terus nanti kita peroleh volumenya ya seperti ini. Panjang banget. Oke, lanjut Bun. Halo, mencapai batu yang menggunakan garis heksagonal 3 ya. Jadi jika kita berputar terhadap garis heksagonal 3, kita akan memperoleh kebetulan contohnya itu A sama dengan X2, akan dari R sama dengan 3X sama dengan delta X, sehingga bisa dituliskan bahwa D sama dengan 2P kurang 3 min X kurang X sama delta X. Maka sudah 2P kurang 3X kuadrat min X kurang 3 kurang delta X, maka bisa dituliskan rumus volumenya yaitu A di teberat nomor panggilan 2 kurang 3X kuadrat X akar 3 kurang dari X sama dengan 2P kurang X akar 3 dan 1/4 X akar 4. Kalau kita perhatikan dari yang satu itu sebenarnya 2P kurang 8 bukan sebenarnya 8P. Kita lakukan contoh masalah yang sesuai dengan sesuai edukasi. Jadi itu saja presentasi dari kami berempat. Jadi saya ngomong satu, ngomongin dan setelah ya. Jadi mohon maaf bila salah kata dan masih banyak kurangnya nih. Betul ya, presentasi ini saya mewakili teman-teman masa mencuri guru profesional dan Natalia, dan saya Musliman Tano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di sini saya akan coba menyelesaikan soal ini ya, integral ini. Jadi ini adalah rumusnya ya, rumus yang akan kita pakai. Nah, kita lihat ya. Nah, kita tulis ulang. Rumusnya adalah Pi dikali fx kuadrat dikali segitiga x, gitu kan? Nah kan, betul kan? V itu volume ya. Ini adalah rumus volume. Nah, kita lihat ya, fx di sini itu apa? Nah, kita lihat ini. Fx di sini adalah G sama dengan X kuadrat. Nah, maka kita ganti Fs kuadratnya menjadi X kuadrat. Nah, tadi karena awalnya ada kuadratnya, maka dia X kuadrat dikuadratkan lagi. Nah, kalau kuadrat dikuadratkan lagi, itu nanti dia berubah menjadi tambah. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi X pangkat 4. Karena X kuadrat dikuadratkan lagi, maka 2 tapi dipangkatin lagi 2 gitu. Maka dia jadi 4. Nah, udah ya, jadi yang atas ya. Maka kita turun ya. Kita lihat ya, rumusnya kita tulis ulang aja nggak apa-apa. Pi integral A B terus ini fx kuadrat dx. Nah gini ya. Nah, kita lihat A sama B ini apa sih? Nah, untuk mencari A sama B kita lihat ya. Di sini ada sumbu X dan ada X sama dengan 2. Maka dia integralnya itu dari sumbu X berarti dari 0 ya.
sampai 2, 0 sampai 2. Nah, fx-nya tadi seperti tadi di atas, dia berubah menjadi x pangkat 4. Nah, jadi seperti ini ya. Kita kerjakan ya. Jadi x4 x pangkat 4 gitu kan. Nah, ketika dia integral, namanya integral itu kan naik ya. Jadi yang awalnya pangkatnya 4, dia berubah menjadi pangkat 5 gitu kan. Nah, tapi kalau dia pangkat 5, maka dia ada 1/5 di depannya gitu. Itu namanya integral ya. Nah, pi nya kan tadi masih ada tuh di luar, kita tulis saja pi di sini. Pi pi per 5 dikali x pangkat 5 gitu kan. Nah, ini tetap ada nih 0 sampai 2, integral dari 0 sampai 2. Nah ini gimana sih cara ngerjainnya kalau kayak gini? Ini tuh pertama tuh 2 ini itu kita masukin ke x, jadi pi per 5 2 pangkat 5 gitu kan. Nah, jadi berapa? Ya, tanda dulu ya. Nah, 2 pangkat 5 itu 32 ya, gitu kan. Jadi kita bisa tulis pi per 5 dikali 32. Tapi misalkan kalian mau tulis 32 per 5 pi itu sama saja ya. Mau kalian bolak-balik sama aja ya. Terus saja pi per 5 32. Terus kita masukkan lagi, kan ada 2 sama 0. Kita masukin, tadi kan 2 dimasukin ke x, sekarang coba 0 dimasukin ke x, jadi pi per 5 dikali 0 pangkat 5 gitu kan. Nah, karena ini 0 dipangkatin 5 pasti 0 dikaliin ke angka berapapun dia pasti hasilnya 0, maka dia hasilnya 0. Nah, kalau integral itu dia 2 dimasukin ke x, itu hasilnya dikurangi ini hasil atas kurangi hasil bawah. Nah, ini hasil atas, hasil dari 2 tadi kan, ini hasil bawah, hasil 0 dimasukin ke x. Jadi hasil 2 dimasukin ke x dikurangi 0 dimasukin ke x, hasilnya dikurangi, jadi p per 5 dikali 32 dikurangi 0 sama dengan ya, karena dikurangi 0 ya, berarti dia nggak dikurangi apa-apa, berarti ini hasilnya pi per 5 dikali 32. Jadi mungkin gitu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Harus sampai nanti aku ngomong ya. Ayo masuk. Ambil alih nggak sih, Ki? Kamu yang ambil alih aja. Udah dari tadi udah 30 detik.